recording dok. Nah, Mana Facebooknya? ini Facebook, Instagram, YouTube. Oke, tunggu belum. Cinta yang mana nih orang-orang gila? Gaya banget tuh. Gila. Ingat nggak temanya dok? Kanker serviks gila kan. Dapat apa aja guys hari ini guys? 10 pemenang. 10 pemenang. Sama 10 saset Rosvi. Hai, Waalaikumsalam aja, gue baru mau salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman, sahabat Rosvi. Apa kabar? Ketemu lagi sama saya. Udah setahun kita gak ketemu ya. Terakhir kita ketemu tahun 2020. Karena 2021, berarti kita udah 1 tahun tidak bertemu, bener kan? Kayaknya udah jelas suaranya. Suara aku jelas tidak? Jelas lah, orang gue deket banget gini. Pengen disapa dok, hai. Gresik hadir bang. Ih, emang gue abang lo. Hongkong hadir, hai. Hongkong. Siang dok. Kok lo marah-marah sih emotnya? Oh bukan, peluk ya itu ya, salah ya. Jelas gak sih? Handphone lo baru, Cuk. Gila. Naik gaji lo. Loh, dari dulu ini. Masa sih? Iya. Cash lo baru kali. Iya, kalau case-nya iya. HP-nya enggak. Udah lah ya. Suara gue jelas katanya. Jelas. Lo mau cerai ya? Hah? Lo mau cerai ya? Sedih ya dok. Pasti Iya sih. Dia cerai gak sih? Sahabat Rosvi doain ya, nih dia mau cerai. bisa-bisanya. Hai, di mana aja nih kalian? Dokter, halo. Pekalongan hadir, selamat siang. Hari ini kita ada apa aja guys? 10 saset Rosvi. Lihatin mana? Ini bukan? Iya, Ini 10, apa yang sampel? 10 saset Rosvi. Oh iya, ini kan 14 isinya ya? 15. Oke, masing-masing berapa orang? 10 orang. 10 orang dapat 10 saset Rosvi ya. Hari ini ada 10 saset Rosvi untuk 10 pemenang. Jadi silakan untuk share testimoninya, bertanya sesuai tema biar nggak kemana-mana obrolannya. Lalu habis itu sama yang share live ini akan juga dapat hadiah. Ya. Rambutnya bagus dokter ya, masa gue rambutnya jelek terus live kan nggak mungkin dong. Ini pegang lagi guys. Kita hari ini mumpung hari Cancer, hari ini tuh Cancer Day. Iya, Cancer Day. Tahu nggak lo? Tahu ya? Lo tahu juga? Enggak. Kenapa nggak tahu hari ini Cancer Day? Minta kok habis ini. Ya Allah. Lo ngulik dong sebagai tim kreatifnya Rosvi. Hari ini tuh hari Cancer, gimana sih? Pasti nggak naik ya di Instagram ya? Apa? Nggak ada ucapan Cancer gitu ya, Cancer Day. Enggak tahu dok, belum Coba buka, Dok. cek. Jadi hari ini hari ini tuh kita memperingati Hari Cancer Sedunia ya, Cancer Day. Jadi aku dan tim Rosvi juga mau bahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan kanker serviks. Kan Rosvi itu juga bisa sebagai salah satu untuk maintenance sebaiknya jauh dari kanker serviks, karena kalau di kanker itu kan sel yang normal jadi abnormal. Dengan minum Rosvi yang rutin, sahabat Rosvi, kita bisa mengecilkan, meminimalisir si terjadinya kanker serviks. Jadi bukan untuk pengobatan tapi lebih ke pencegahan kalau minum Rosvi untuk kondisi kanker serviks ya. Jadi hari ini aku akan bahas selain minum Rosvi, ada nggak sih cara lain untuk bisa bikin jauh dari kanker serviks, dokter gitu ya. Jadi sekarang itu udah ada sebuah tes ya, bisa cari di lab, maksudnya di screening di lab. Tesnya itu kayak pap smear ya, sahabat Rosvi pasti udah tahu banget tentang pap smear, kita udah sering banget bahas. Nah, sekarang itu ada juga yang selain pap smear, kalian itu bisa cek yang namanya DNA cervix ya. DNA cervix itu, jadi kalian kalau ke lab diminta untuk cek DNA cervix ya, di lab-lab, gue boleh nyebutin labnya nggak sih? Kayak banyak gitu biar nggak iklan ya. Iya, banyak juga. Ya, Pramita, Prodia, High Lab, rumah sakit pemerintah, pokoknya ke laboratorium
kalian tuh bisa cek yang namanya DNA cervix. Jadi akan diambil sampel dari cervixnya, dicek di lab, nanti dilihat dari cervix kalian itu diprediksi bisa nggak ada kemungkinan untuk kena kanker dalam 5 tahun ke depan. Jadi pada saat kalian udah sekali cek DNA cervix itu, udah bisa diprediksi sampai 5 tahun ke depan kalian bisa kena kanker apa enggak. Gitu. Jadi kalau nggak mau pap smear tiap tahun, bisa alternatifnya adalah dengan melakukan DNA cervix. Nah, ngomong-ngomong DNA cervix, ngomong-ngomong kanker cervix, aku sekalian mau ngingetin apa sih gejalanya kalau kena kanker cervix itu ya. Jadi biasa kanker cervix itu kalau kena kanker cervix itu biasanya di awal-awal kena tuh nggak ada gejalanya, jadi biasa aja. Tiba-tiba udah makin melambat, makin parah, nanti ada gangguan menstruasi. Jadi menstruasinya panjang banget atau perdarahannya panjang banget. Habis berhubungan seksual atau hubungan sama istri ada perdarahan. Atau nanti sampai yang paling parahnya nggak ngapa-ngapain berdarah terus. Terus penurunan berat badan. Jadi tiba-tiba yang tadinya gemuk banget terus jadi kurus walaupun nggak diet. Itu juga bisa ditanda ada sel yang ganas atau kanker cervix ya, salah satunya. Terus ada juga yang kalau sakit pada saat hubungan suami istri, jadi berdarah jadi nyeri sekali gitu, itu juga bisa jadi salah satu. Jadi kalau ada yang kayak gitu mendingan dicek ini beneran gangguan hormonal biasa atau emang ada gangguan keganasan gitu. Sekarang kita ke pertanyaan, apakah ada yang bertanya seputar kanker? Kita bacain dulu kalau ada. Kanker cervix, kita lagi bahas tentang kanker cervix karena lagi hari kanker sedunia nih hari ini ternyata. Mahal nggak dok biayanya? Mana? Emang ada yang nanya? Aku nanya. Oh kamu nanya, mahal gak? Enggak mahal. Kalau nggak salah cuma 500.000 atau 600.000 gitu. Dan itu sekali cek bisa untuk 5 tahun. Jadi kalau udah cek itu, kalian lihat hasilnya bagus, itu 5 tahun gak usah cek lagi. Gitu. Nah kalau mau lebih bagus lagi untuk menghindari kanker cervix, sahabat Rosvi, kalian selain melakukan screening DNA cervix itu, kalian juga bisa dengan vaksin HPV ya, vaksin untuk mencegah terjadi infeksi virus human papillomavirus yang menyebabkan kanker cervix. Gitu tuh lebih oke lagi tuh kalau udah dicek terus kasih vaksin, itu lebih oke. Ada yang punya keluhan menstruasinya atau perdarahan panjang? Coba kita bahas. Love Fatim, Sulawesi Tenggara hadir dong. Hai Sulawesi Tenggara. Ini lagi mau ngajak orang nyanyi pada live ya. Deka, apa nih? Kutcut Akina. Pertanyaannya bukan tentang ini, tentang kanker. Iya, mereka nih nggak pada bosan ya pertanyaannya, nggak seputar tema gitu. Kan biar pada keren gitu. Nah nih bagus nih. Apa aja sih dok pemicu munculnya kanker cervix? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi kanker cervix itu terjadi sel-sel yang tadi abnormal di cervixnya. Biasanya dipicu ya pasti karena virus ya, human papillomavirus. Orang-orang yang suka hubungan seksual berganti-ganti pasangan atau seksual aktif di usia yang muda. Jadi misalnya pernikahan dini kita di bawah 17 tahun, lalu udah pernah hubungan seksual di bawah 17 tahun, itu juga bisa jadi faktor resiko. Lalu habis itu juga banyak anak, jadi hamilnya terlalu dekat jaraknya, itu juga bisa memicu atau mencetuskan sel-sel ini menjadi sel yang abnormal atau keganasan kanker cervix. Kalau umur 45 tahun ada keluhan menstruasi sebulan bisa 2 kali dan cuma ngeflek aja, itu gangguan hormon aja atau mau menopause? Bisa aja keduanya, mendingan di screening ke dokter dipastikan itu gangguan hormonal atau emang udah gejala menopause. Apakah kanker cervix menyebabkan kematian dok? Bisa iya, kalau terlambat ya, kalau terlambat ditangani, sudah terlalu di stadium yang lanjut ya, stadium yang parah, ya pasti bisa mengarah ke kematian gitu. Saya dok, efek KB haid oke, di badan berasa berat banget. Efek KB haid nggak lancar. Oh ya, minum Rosvi biar bisa membantu untuk melancarin ya. Jambi hadir, hai Jambi. Sakit kanker bisa dari keturunan nggak dok? Jawabannya keren. Pertanyaannya bagus. Sakit kanker itu gennya bisa, jadi bukan kankernya yang menurun, tapi genetik karena ada potensi kanker yang bisa menurun. Misalnya kalau di keluarga kita ada yang punya kanker payudara atau kanker serviks atau kanker yang lainnya di keluarga kita, di bapak, ibu atau simbah gitu ya. Nah gen kanker itu bisa menurun ke kita, jadi itu yang bisa harus di screening atau kita mesti jaga kesehatan biar nggak ikut kena kanker juga. Begitu jawabannya.
Dia mau tanya kanker serviks biasanya rentan di usia berapa? Semua usia bisa kena ya. Apalagi tadi yang sudah seksual aktif, hubungan seksual terlalu awal, lalu banyak anak ya, bukan banyak anak banyak rezeki, banyak anak yang terlalu dekat bisa mendekati dengan kanker serviks. Jadi mesti di screening, dicek. Dok, apakah KB bisa memicu kanker, dok? Mohon penjelasannya. Tidak. Ya, KB yang baik ya dipilih sesuai kebutuhan, KB yang cocok ya pasti akan baik-baik aja, nggak akan memicu kanker. Jadi itu mitos. Bisa hamil nggak sih dok kalau kena kanker? Enggak ya, kan serviksnya yang kena. Nggak bisa. Mm-mm. Biasanya kan harus diangkat juga, makan kan serviksnya kan karena ada cancer, jadi ya tidak bisa. Dok, apakah kanker serviks juga bisa terjadi keguguran juga? Oh, sangat bisa. Bahasan dibahas tadi sama si Rahel V-nya nih. Dok, gimana caranya mendeteksi kanker serviks? Ciri-cirinya apa saja? Terima kasih. Tadi ya bisa di screening ya, dideteksi dengan cara pemeriksaan DNA serviks atau pap smear juga bisa. Ciri-cirinya juga udah aku jawab tadi ya, mens yang panjang, perdarahan, berat badan turun signifikan, yang kayak gitu-gitu. Udah dijawab ya tanda-tanda kanker serviks. Nih, Nah, kalau haid terus menerus baru seminggu haid lagi, terus bisa salah satu ciri, apakah itu salah satu ciri kanker cervix? oh enggak, kanker tuh lebih ke perdarahan yang signifikan terus-terusan. Jadi kalau kayak gitu kemungkinan mungkin cuma gangguan hormon, gangguan menstruasi yang mesti diperbaiki. Ya boleh minum Rospi ya, nanti biar habis itu bisa lebih lancar. Biasanya sakitnya apa dok? Apa? Kalau kanker serviks? Nah, Kanker serviks tuh keluhannya gitu. ya, kalau awal-awal tuh suka nggak ada keluhan, tapi kalau udah stadium lanjut ya baru tadi berat badannya menurun, terus habis itu perdarahannya panjang ya, maksudnya bleeding terus berdarah terus, yang kayak gitu-gitu itu yang paling sering. Berarti nggak ada gejala bisa jadi Bisa, kalau stadium lanjut baru makanya pentingnya screening, dicek deteksi dini, pap smear atau DNA cervix gitu. pakai darah ya? Apa? DNA serviks pakai darah. DNA cervix itu diambil dari cervixnya di swab, di swab lalu dicek. Ngeri juga ya. Iya, diambil sampling dari cervixnya di swab, swab, swab Kalau pap vagina. smear Pap smear juga di swab kan? sama aja. Heeh. Di swab. Senang nih gue dipanggil kak. Mau tanya kak, sudah 2 bulan gak haid umur 40 tahun dok. Oh gimana dah? Mohon pencerahannya. Gak haid umur 40. Ya obes nggak? Gendut nggak? Coba kalau gendut diet dulu. Biasanya nanti akan bisa lebih lancar. Kalau tidak gemuk, coba dicek ya USG, dicek sama dokter nanti dilihat kenapa belum haid, ada gangguan menstruasinya, disebutkan karena apa. Dok, kalau haid lama sekitar 10 hari, keluar banyak cuma hari 1-2, berhenti hari ke-5, 10 flek lagi, kenapa ya? Gangguan hormon, biasanya progesteronnya terlalu rendah. Progesteronnya terlalu rendah. Coba banyakin makan brokoli setiap hari. KB suntik boleh minum Rosvi? Boleh. Tadi udah dijawab, banyak pertanyaan yang sama ya ternyata. Dok, apakah pernah aborsi dapat menimbulkan kanker serviks? Berpotensi lebih tinggi karena kan aborsi itu membuat luka ya. Aborsi berulang yang terlalu sering itu kan sama aja kayak hamil terlalu sering dan dekat ya. Jadi potensi walaupun tidak signifikan, tetap kompleks faktor resiko dari kanker serviks itu tadi kan banyak. Jadi makin banyak yang mengalami faktor resikonya ya makin bisa dekat dengan kanker serviks. Salah nih mencetnya salah. Cariin lagi dong yang beda gitu pertanyaannya biar aku bahas. Dok tanya boleh nggak sih dok kalau pertama kali haid di usia yang masih dini menopause terjadi juga di usia yang masih muda juga? Iya, makin menarki, makin mens pertamanya di usia muda, menopause juga makin cepat, itu wajar. Kenapa kalau penderita darah rendah konsumsi Rosvi jadi pusing? Oh bukan karena darah rendahnya, tapi berarti ya kamu bisa tahu juga punya mah ya. Jadi pastikan minum Rosvinya harus dalam kondisi sudah makan. Dan jam tidurnya juga diperhatikan. Dia gampang pusing kalau darah rendah, jangan kecapean, jangan kurang tidur. Nanti gampang drop say. Gitu. Mau ngasih gue pertanyaan? Testimoni dibayar nih dok. Mau dong bacain? Nih testimoni dari gini nih. Banyak dok di atas kap ya. Mau. Mana? Di atasnya yang mana di Facebook?
Ini di Facebook ya. Oh deh, udah ada ya. Dipegang gini ya. Yoi. Ntar di scroll aja. Dok, mau kasih testimoni teman saya minum Rosvi, alhamdulillah haidnya maju dari tanggal sebelumnya dan haidnya keluar banyak dan lancar. Semoga juga segera dapat garis 2, doanya ya dok. Amin, kita semua doain ya. Kalau udah lancar gitu program lalu lebih cepat. Mau kasih testimoni pribadi dulu sebelum konsumsi Rosvi. Pada saat haid aku selalu sakit pinggang luar biasa, pusing sampai ketika haid nggak bisa beraktivitas sama sekali, kayak meriang gitu. Tiap bulan selalu tersiksa karena haid dan periode haidnya juga amburadul, gak lancar. Tapi semenjak minum Rosvi, haid jadi lancar, gak merasa sakit dan pusing sama sekali, bebas beraktivitas. Senang banget sih karena emang ini penting banget bagi kaum wanita, apalagi ketika tahu manfaat Rosvi banyak banget, jadi makin cinta. Sabi lagi dong cari testimoni. Oh ini ada nih, dok mau kasih testimoni. Ya hilang. Semenjak habis lahiran anak kedua, haid gak lancar, bahkan kemarin sampai 1 tahun gak haid. Dan alhamdulillah setelah konsumsi 6 saset Rosvi, sekarang haid kembali lancar. Mana Allah, hilang lagi. Terus sekarang haid kembali lancar, payudara juga jadi kencang, suami makin lengket, pokoknya love banget sama Rosvi. Alhamdulillah. Saya nggak ada pertanyaan. Boleh. Satu lagi dong buat taruh handphone gue pengen aja. Nggak ada ya. Assalamualaikum, Subang hadir. Hai. Assalamualaikum dok, apakah haid yang tidak lancar bisa memicu berat badan semakin naik? Bisa, boleh. Bagaimana pencegahan dini atau pola hidup sehat yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari kanker serviks? Screening. Kanker serviks itu penting di screening, dicek, di pap smear, lalu habis itu kalau di DNA serviks tadi yang aku jelasin di depan, sama divaksin. Itu bisa insya Allah niscaya menjauhkan kalian dari kanker serviks. Yang berikutnya ya minum Rosvi setiap hari ya kan, sehari 1 untuk yang bisa nggak ada keluhan, atau sehari 2 untuk nggak ada keluhan. Itu bisa membantu untuk membuat lebih sehat dan membantu menghindari dari kondisi kanker serviks gitu ya. Terus habis itu live up. Bentar ya, aku malah di IG aku juga. Cari pertanyaan lagi dong. Soalnya di sini ketutup. Aku mau live juga. Halo dok, selamat siang. Kalau haid sampai 3 minggu itu gimana ya? Dan setelah ke dokter kandungan dikasih obat, emang berhenti, dan 9 hari kemudian haid lagi. Tapi terus? pada tanggalnya sama pas datang bulan yang normal durasi bulan sebelumnya dan berlangsung selama 8 hari. Apakah itu termasuk gejala kanker dok? Enggak, bukan gejala kanker. Jadi tadi aku bilang ya teman dari YD, gejala kanker itu karena ini ya tadi perdarahan ya, berdarah panjang, terus habis itu berat badannya turun. Nah itu yang akan bisa jadi ke kanker serviks. Jadi kalau yang kayak gitu-gitu belum tentu kanker. Kalau mau tahu dia kankernya itu kanker apa enggak ya kalian bisa periksa atau screeningnya di pap smear atau dicek DNA serviksnya, baru bisa ketahuan itu kanker apa bukan. Selama kalian belum screening ya berarti belum bisa kelihatan gitu ya, karena tidak terlalu khas. Kalau yang tadi sih lebih kepada gangguan hormon dan salah lancar gitu. Mana lagi pertanyaan lagi dong dok, jika gula darah tinggi amankah minum Rosvi? Boleh, yang penting gula darahnya tetap di apa tuh namanya, di obatin secara serius, maksudnya ke dokter, dilihat, dicek, dietnya dilakukan. Jadi minum Rosvi tetap nggak apa-apa gitu. Jenis KB yang paling mempengaruhi siklus haid ya dok? Jenis KB apa yang paling mempengaruhi siklus haid? Beda-beda nih tiap orang, tapi kalau pakai yang pasti ada beberapa kondisi kontrasepsi itu mempengaruhi haidnya. Jadi haidnya mungkin jadi nggak lancar, cuman ya nggak apa-apa, nanti bisa dibantu dengan dicari yang paling cocok atau dengan dibantu dengan minum Rosvi gitu. Dok, sakit lambung apa bisa mempengaruhi? Enggak ya. Kalau kalian punya sakit lambung ya, teman-teman Rosvi di Instagram, di Facebook dan juga di YouTube,
pastikan kalian minum rospi dalam kondisi perut tidak kosong. Jadi kayak misalnya kalau siang hari makan dulu, jeda 30 menitan gitu ya, baru habis itu minum rospinya. Yang malam hari juga gitu, makan dulu jeda 30 menit baru minum rospi. Jadi pastikan minum rospi tidak dalam kondisi perut yang sedang kosong. Lagi nggak testimoni guys, testimoni dong. Tunggu pertanyaan. Dok, misalkan haidnya nggak lancar, minum rospi bisa nggak dok? Bisa. Jadi rospi itu membantu. Sekali lagi rospi itu bukan obat ya. Teman dari juga yang baru gabung, hai. Kita lagi bahas di Instagramnya rospi. Salam kenal dokter, salam kenal. Jadi rospi itu bukan obat ya, tapi rospi itu membantu menjadi suplemen kewanitaan. Jadi kalau kalian yang punya mens yang nggak lancar, kurang lancar gitu ya, dengan menjaga pola makan, kurangin karbo, kurangin yang tepung-tepung, yang manis-manis, kalian juga bisa untuk konsumsi rospi setiap hari. Minum 2 kali sehari ya, 2 saset, habis makan siang, habis makan malam, itu akan membantu untuk balancing hormon, lalu harapannya bisa lebih lancar lebih lancar mensnya. Dok, kenapa ya saya minum rospi kepala terasa sakit, sakitnya benar-benar sakit, apakah ada hubungannya dengan mah yang saya derita? Tadi udah dibahas, kalau punya mah minum rospinya, nggak cuma minum rospi, minum obat. Kalau kalian punya mah, minum obat harus setelah makan ya. Dok, misalkan haidnya nggak lancar, minum rospi bisa nggak dok? Tadi udah dijawab. Selamat siang dok, menanya kalau misal pakai KB IUD emang ada efek samping keputihan ya? Ada beberapa hormonal keputihan ya. Mau kasih testimoni dok, pemakaian rospi, jadi saya pribadi pernah mengalami menoragi dan terapi hormon sama rospi, alhamdulillah sampai sekarang udah sembuh. Oke deh. Kalau sudah minum rospi tapi belum haid juga, Ada yang request bantuin pas. siapa yang request? Gak mau gue, ngatur-ngatur banget. Kalau minum, kenapa emang? Ya udah katanya biar keren aja gitu. Gak mau gue keren gini. Kalau sudah minum rospi tapi belum haid juga padahal sudah lepas KB selama 5 bulan, itu kira-kira kenapa ya dok? Sudah minum rospi tapi belum haid juga. Sudah minum rospi tapi belum haid padahal udah lepas KB 5 bulan. Nah, mesti lihat kondisinya yang lain. Kamu tidak haidnya ini kenapa? Apakah ada gangguan-gangguan lain kayak misalnya tadi yang paling sering biasa gangguan menstruasi itu karena obesitas ya, berat badannya meningkat. Jadi kalau bisa coba selain minum rospi kurangin dulu juga kurangin juga untuk yang lain-lain kayak tepung yang tinggi, karbohidrat yang tinggi, kompleks itu dikurangi dulu, goreng, tepung, minyak, santan kurangin juga. Lalu olahraga yang santai aja, olahraga jalan kaki, harapannya dengan olahraga yang pas, makannya dijaga, minum rospi, harusnya bisa mens lagi. Tapi kalau kamu udah ngelakuin itu 1 bulan, 2 bulan gak ada perubahannya juga, gak ada salahnya kembali ke dokter obgynnya, terus habis itu kembali ke dokter obgyn untuk diperiksa lagi. Gitu ya. Ini tumor payudara udah belum dok? Mana? Dok, kalau ada gangguan hormon, teks seimbang apa bisa minum rospi? Soalnya saya kena tumor payudara, katanya dokter ada masalah dengan hormon. Oke, tumor payudara sekalian dibahas. Memang ada beberapa, jadi semua benjolan di tubuh kita itu kita bilangnya tumor, tapi belum tentu tumor itu bisa jadi ganas ya, bisa aja ada yang jinak. Nah, rata-rata apalagi kalau tumor di payudara itu biasanya karena memang gangguan hormonalnya nggak balance. Ini mesti diperhatikan, biasanya akan diambil sama dokter kalau memang udah mengganggu besarnya ya, akan dioperasi. Lalu pola hidup sehat yang mesti dijalanin, makannya dijaga, lalu mesti dilihat sejauh apa imbalance hormonnya, bisa dibantu dengan minum rospi biar bisa lebih imbang. Harapannya setelah dioperasi diangkat tidak lagi timbul tumor yang baru gitu. Kalau kandungan lemah bisa minum rospi dok dan kembali normal sehat dok. Nah, nggak tahu kondisi kandungan lemahnya kan nggak dijelaskan ya, jadi saya nggak bisa jawab secara detail, tetapi bisa membantu untuk kondisinya bisa lebih baik dengan minum rospi. Saya sering merasa sakit perut bagian bawah kalau udah selesai haid, itu kenapa ya dok? Wajar, post menstruasi ya, ada aja biasanya sakit atau mungkin lemas gitu ya.
harapannya minum rose dan di siklus berikutnya gangguan-gangguan seperti itu tidak terlalu muncul lagi, karena itu salah satu dari imbalance hormon yang terjadi pada saat menstruasi. Kalau minumnya pas makan boleh nggak? Sebaiknya setelah makan ya minumnya ya. Jadi makan dulu, habis itu udah selesai, jeda 30 menit, lalu minum rosvinya. Dok, saudara saya kena kanker serviks, hanya gejalanya kalau mau pipis ganjel, itu aja stadium 2. Itu kelanjutannya gimana? Sudah kemo sampai 6 kali, tapi masih kemo lagi. Sarannya gimana dok? Ya terusin kemonya, nggak ada saran lain. Kalau emang sudah terdiagnosa kanker serviks, sudah mulai di kemo, maka harus diterusin sampai selesai. Ikutin aja anjuran dari dokter, dokternya yang paling tahu kondisi terakhir dari pasiennya. Jadi kalau dokternya memplan sampai kemo terus, kemonya reguler dulu, maka terusin, selesaikan sampai kemonya selesai, insya Allah ada progresnya. Gitu. Kalau mau high terus badan pegel minum rosvi bisa ya dok? Boleh, silahkan. Oke, dok membantu menyembuhkan kandungan. Oke, dok rosvi bisa membantu menyembuhkan kandungan nggak? Untuk yang promil juga boleh dibantu minum rosvi, lebih kepada support aja, boosting ya untuk hormonalnya lebih imbang. Jadi pada saat harapannya pada saat program hamil, estrogen, progesteron, testosteron atau hormonal seksnya semua baik, jadi bisa lebih lancar untuk kondisi telur dan lain-lainnya. Jadi kalau saat promil, hidup sehat, lalu minum rosvi sehari 2 kali diperbolehkan untuk membantu ya. Salam kenal dok dari Aceh, saya udah 2 tahun lebih nikah tapi belum hamil-hamil. Kalau saya minum rosvi bisa nggak? Monggo. Tadi ya sama ya, minum rosvinya harus dengan hidup sehat. Kalau bisa dua-duanya periksa ke dokter, suami istri semua periksa ke dokter, karena mesti dilihat kondisi suaminya juga kan. Namanya program hamil itu kan nggak cuma dari istrinya, tapi suaminya juga harus dilihat kondisi spermanya seperti apa. Kalau dua-duanya baik ya terusin aja ikhtiarnya dengan minum rosvi. Alhamdulillah sekarang aku lagi haid, mulai keluar banyak darahnya walau masih belum merah segar warnanya. Baru diet 2 minggu, konsul sama dokter istri. Alhamdulillah. Thank you sharingnya Mbak Lis Wahyu. Oke. Ada lagi? Dok, ada bedanya nggak darah yang kanker serviks sama pendarahan haid yang terus-menerus biasa? Oh, ada bedanya. Bleeding yang karena mensnya banyak itu, kalau sama kanker serviks itu lebih panjang, lalu tidak ada siklusnya, itu perbedaannya. Kalau mens kalian banyak, tetap ada siklusnya, tapi kalau memang kanker serviks yang memang ada gangguan perdarahannya yang luar biasa, itu biasa nggak ada siklus, berdarah terus perdarahannya. Tapi maksudnya warna darah gitu sama atau? Sama aja, bukan terlalu berbeda, tapi lebih ke siklusnya. Kalau mens kan ada siklusnya tuh, ada fase berhentinya. Kalau perdarahan yang dimaksud karena kanker biasanya justru udah nggak ada siklus, jadi terus gitu. Itu perbedaan paling kelihatan. Tapi yang lainnya harus diperiksa ya, belum tentu bisa karena gejala aja. Jadi harus dicek. Adik saya juga kena gangguan hormon mens tidak teratur, bahkan 2 bulan 3 bulan nggak teratur, dan saya sarankan pakai rosvi. Alhamdulillah sekarang lancar menstruasinya. Alhamdulillah, bagus. Ini Mbak siapa nih? Indah Bumi Ayu Nasa. Terima kasih testimoninya. Dok, habis minum rosvi kok libidonya meningkat ya? Ada kandungan apa? Ya, rosvi itu membantu balancing hormon kan? Membantu balancing hormon di wanita. Jadi wajar sekali rasanya lebih bergairah, lebih sehat, lebih oke gitu ya. Terus karena itu jadi faktor memang efek baik dari minum rosvi. Dok, aku suntik KB 1 bulan, itu pun kalau suami pulang. Tugas aja bulan Desember, haid cuma 3 hari. Tapi untuk bulan ini malah nggak keluar sama sekali. Kenapa ya? Berat badanku 775, usia 35. Masih banyak faktornya. Terusin aja dulu, tetap kurangin tepung, goreng, santan, minyak gitu ya. Tetap olahraga sebisanya. Lalu nanti dievaluasi lagi. Bisa aja karena cuma gangguan stres, ada lagi kecapean, itu juga bisa pengaruh kepada menstruasinya. Boleh dibantu dengan minum rosvi ya, teman DRYD yang bertanya di Instagram aku. Minumnya sehari 2 kali, 2 saset. Nanti kita evaluasi di siklus berikutnya.
Dok, kalau udah umur 44, mens pernah stop sebulan akhir tahun 2020, kenapa ya? Ya gangguan hormon biasa ya, apalagi udah usia segitu 44, udah mengarah ke premenopause juga, jadi hormonalnya udah mulai nggak balance, bisa diperiksa lebih lanjut atau bisa minum Rosvi ya, Mbak Susilawati Nata. Kalau kena kanker serviks masih awal, apakah bisa disembuhkan dengan Rosvi? Nah, baik lagi, teman DRYD, sahabat Rosvi, Rosvi itu bukan obat ya. Jadi kalau kita ngomongin kanker serviks, Rosvi itu tugasnya hanya sebagai suplemen, membantu untuk mencegah. Jadi biar sel-selnya tetap normal terus, nggak jadi abnormal. Tapi kalau kalian udah kena kanker serviks, minum Rosvi, tetap harus dengan pengobatan dari dokter ya, karena itu udah butuh pengobatan, nggak bisa cuma supporter dari Rosvi aja. Sekali lagi, Rosvi itu suplemen, bukan obat untuk mengobati. Khusus untuk kondisi kanker, maka tugasnya hanya untuk pencegahan, ya, untuk preventif, bukan untuk pengobatan. Rosvi, bukan Rosti, Rosvi. Mbak apa nih, Adila, ada Instagramnya, lo tolong masuk ke live gue dong, tulis Instagramnya Rosvi. Nanti biar masuk ya, itu ada Instagram Rosvi @Rosvi @Rosvi_Nasa_official. Bisa pesan di situ ya. Dokter, usia menjelang 48 tahun, udah 3 bulan gak haid, udah diet, sudah turun 5 kilo. Semangat Esther. Dok, kemarin perut mana nih? Ada lagi nggak? Oh, ini testimoni Mbak Ruli Andara. Dok, kemarin perut kanan bawah terasa nyeri. Alhamdulillah minum Rosvi habis 1 box udah nggak terasa nyeri lagi, Dok. Sip, semangat, lanjutin terus minum Rosvinya. Nanti habis itu baru kita evaluasi lagi ya. Terusin aja dulu. Dari Instagramnya Rosvi kita ke Facebook dulu. Dari tadi aku cuekin. Testimoni dari Linda Novita. Dari customer saya biasa setelah haid Miss V gatal-gatal, setelah minum Rosvi Miss V-nya gak gatal-gatal lagi. Alhamdulillah. Bojonegoro hadir anak sultan. Hai Dok, mau kasih testimoni nih, customer saya konsumsi baru 1 saset, hasilnya lendir langsung di Miss V, berkurang dan masalah ranjang seperti macan. Keren. Terusin ya. Dok, mau kasih testimoni, habis melahirkan setelah masa nifas, selesai minum Rosvi, alhamdulillah keluar gumpalan darah dan pegel-pegel juga hilang. Terima kasih Rosvi, sama-sama. Jakarta hadir. Saya baru di HSG hari ini, Dok. Ini lagi ngerasa efeknya kram perut, sakit banget. Hasilnya belum saya ambil, kira-kira HSG bisa dideteksi adanya kanker atau tumor juga nggak? Enggak. Kalau mau lihat, ya harus lebih ke screening ya. Pap smear atau kalau nggak kanker serviks ya DNA serviksnya dicek. Dok, kanker serviks itu yang paling berisiko itu terjadi pada umur berapa? Tadi udah kita bahas ya, semua usia masih bisa kena. Sama-sama. Testimoni lagi dong guys. Kalau KB IUD itu mempengaruhi keputihan jadi berwarna hijau nggak sih, Dok? Gimana? Kan dia pakai KB IUD udah 9 tahun dan keputihannya tuh agak berwarna hijau keruh gitu. Apakah itu pengaruh KB IUD? Nggak signifikan, mesti lihat faktor yang lain. Belum tentu karena IUD-nya. Kamu udah masukin Instagram Rosvi? Ini lo pada nanya, lo pada nggak mau pada beli baru? Gimana sih kalian? Bikin emosi deh. Itu di mana? Itu gue kasih Instagram live gue tuh, pasien gue pada nanya tuh Rosvi di mana gitu-gitu. Ini ya, kalau kalian yang beli Rosvi nanti ada Instagramnya masuk @Rosvi_official. Akun dokter. Iya, kamu masuk aja terus ketik aja. Halo, hai, mau kasih testimoni Dok, pengalaman pribadi nih Dok, sebelum saya konsumsi Rosvi karena sudah pemberian ASI pada si kecil, payudara terasa nyeri, selama payudara nyeri saya tidak konsumsi Rosvi. Nyeri pada payudara berlangsung 2 minggu, tapi setelah saya minum Rosvi, lambat laun nyeri pada payudara saya hilang atau sembuh. Alhamdulillah. Dok, kalau mau haid tuh kepala saya sakit banget Dok, tapi kalau sudah mulai haid sakitnya hilang. Kenapa ya? Ya itu pengaruh hormonal ya.
bisa dibantu konsumsi Rosvi sehari 2 saset ya. Jadi biar harapannya di yang berikutnya menstruasi berikutnya sudah tidak terganggu itu. Begitu. Oke. Sekali lagi kita ada hadiah ya, nanti akan dibagi teman DRYD, lalu Facebook, Instagram dan juga YouTube ada 10 box untuk masing-masing 10 pemenang ya, yang tadi udah bagi testimoni, udah share live-nya ini juga ke Facebooknya, lalu udah bertanya, nanti akan dipilih 10 orang untuk menang ya. Jadi terus buat teman DRYD yang baru gabung hari ini, yang baru kenal Rosvi, ya Rosvi itu salah satu suplemen wanita yang bantu untuk menstabilkan hormonal teman DRYD. Jadi yang punya keluhan keputihan, yang punya keluhan menstruasinya nggak lancar, atau mungkin mau program hamil gitu ya, itu bisa dibantu dengan konsumsi Rosvi secara rutin setiap hari, sehari 2 saset ya, untuk membuat hormonal lebih imbang. Lalu keluhan kayak keputihan atau tadi mens nggak lancar itu bisa terbantu lebih ringan atau bahkan bisa sembuh. Selain minum Rosvi ya udah pasti harus jaga kesehatannya, jaga makan sama olahraga yang rutin. Jadi biar bisa lebih sehat. Teman DRYD yang baru gabung, yang baru tentang Rosvi, nanti bisa follow Instagramnya Rosvi di @nasa_Rosvi_official. Nanti bisa order juga di sana, nanti sama timnya Rosvi ya. Minum Rosvinya boleh dalam kondisi pakai air es gitu, dingin tuh boleh. Habis makan siang, habis makan malam boleh gitu. Yang di Facebook dan juga Instagram, thank you banget. Ini sudah udah mau 40 menit. Thank you udah live hari ini. Kita pokoknya sekarang live Rosvi tuh sebulan ada 2 kali ya. Hari Kamis ya, tetap ya hari Kamis. Jadi mungkin Kamis depannya lagi, biar pas per 2 minggu kita live lagi, bawa banyak hadiah lagi, banyak ngobrol-ngobrol tentang Rosvi dan juga kesehatan wanita yang pasti. Nah, yang belum kejawab bisa nanya lewat DM Instagramnya Rosvi atau mungkin di Facebook fanpage-nya Rosvi ya, karena ada tim dan ada juga dokter Rosvi, saya dan dokter Evi yang nanti bisa bantu teman-teman yang bertanya seputar kondisi kesehatan wanita. Jangan lupa untuk terus minum Rosvinya biar sehat. Ingat sekali lagi, Rosvi itu bukan obat tapi suplemen kewanitaan. Jadi minumnya harus rutin ya. Jadi biar punya efek yang maksimal. Jadi kalau ada keluhan minumnya 2 kali sehari. Kalau nggak ada keluhan buat maintenance minumnya 1 kali sehari aja. Terus kalau keluhannya udah hilang jangan langsung berhenti. Karena ini suplemen, efeknya jangka panjang. Jadi biar sehat terus harus minum rutin. Jadi kalau yang 2 saset, kalau udah sembuh nggak ada keluhan, minumnya maintenance-nya 1 saset aja setiap hari gitu. Thank you udah nonton aku. Ketemu lagi di live Rosvi berikutnya ya. Dadah. Assalamualaikum. Thank you teman-teman.